Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabarnya sahabat tani semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, di sini saya berada di bibit cabai saya. Nah, ini bibit lombok atau bibit cabai gantung ini. Alhamdulillah sudah tumbuh dengan subur, persemaiannya sudah lumayan banyak. Nah, ini kurang lebih kalau 100 atau 200 bibit pasti ada nih sahabat ya. Nah, di sini juga di sebelahnya sudah juga ada bibit terong, ini terong lalap kalau ini sahabat ya. Dan ini kemarin habis turun hujan deras sehingga pada roboh-roboh dia bibitnya. Tapi alhamdulillah tetap aman ini. Nah, dan sini ini saya menanam terong. Kalau ini terong ungu nih. Terong ungu saya menanam di media galon bekas. Saya manfaatkan galon bekas ini untuk saya tanami tanaman terong. Ini baru saja nih sahabat saya pindahkan dari pembibitan yang kedua dari semai, saya pindah polybag kecil, dan baru saja seminggu yang lalu saya pindahkan ke media ini. Nah, ini hasilnya sudah mulai mengeluarkan daun-daun muda seperti ini, dan insya Allah alhamdulillah subur. Nah, ini sahabat tuh sudah mulai tumbuh subur dia. Ini saya menggunakan pupuknya, ini hanya menggunakan pupuk organik ini sahabat, dan saya juga menggunakan bahan atau media tanamnya ini dari campuran macam-macam. Nanti akan saya tunjukkan setelah saya mereview tanaman terong saya. Nah, ini bibitnya yang masih cukup banyak. Ini tuh. Ini selanjutnya. Nah, ini dia bahan untuk media tanam yang sudah saya siapkan ini sahabat. Sudah banyak ini karena saya rencana memang akan menanam banyak, baik itu di polybag maupun di pot-pot, dan sudah bibitnya sudah saya siapkan di sini. Nah, sudah saya tumpuk ini dari bakal media tanam yang sangat jos atau sangat subur untuk tanaman kita. Apa saja sahabat bahannya? Ini di lapisan paling bawah. Kemarin hanya saya tumpuk-tumpuk aja memang sementara. Bisa saya lihat, kita lihat ya. Ini saya gali kembali. Tuh, lapisan paling bawah adalah tanah sahabat. Lapisan paling bawah. Nah, ini tanah. Lapisan paling bawah ini tanah. Ini tanahnya, ini tanah kuning ya. Nah, lapisan kedua saya beri ini dari cacahan kedebok pisang. Terus lapisan ketiga saya beri sekam atau sekam mentah. Ini sekam mentahnya, ini lapisan ketiga. Ini lapisan keempat saya berikan kohe atau kohe ayam. Ini kohe ayamnya mana? Nah, ini sahabat, ini kohe ayamnya nih tuh, lapisan keempat. Lapisan kelimanya pupuk kompos alami yang saya dapat dari bawah pohon terus besi, dari dedaunan terus besi yang sudah melapuk dan menjadi mikroorganisme lokal yang sangat baik untuk tanaman. Oke, selanjutnya sambil ngabuburit sahabat ya, sambil ngabuburit sambil menunggu berbuka puasa, saya akan melakukan pengadukan dari semua bahan ini. Lumayan banyak ini sahabat. Mungkin kalau kita masukkan ke dalam polybag nanti bisa kurang lebih bisa jadi ada 50-an polybag ini. Oke, karena akan saya lakukan pengadukan dulu ya sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, meskipun berpuasa sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa, walaupun agak loyo-loyo sedikit ya, tapi alhamdulillah sudah teraduk ini yang lumayan banyak, yang lumayan tinggi gunungnya ini. Jadi
Mungkin sebelum saya menutup video ini, saya sampaikan pada sahabat mungkin bertanya berapa dosisnya untuk kita membuat media tanam yang baik untuk kesuburan tanaman, bahkan sekali menanam bisa tanpa melakukan pemupukan lagi sampai panen. Nah, begitu. Kok bisa? Sangat bisa sahabat. Karena apa? Kandungan unsur hara yang berada di media tanam ini sudah sangat mencukupi dan sudah sangat banyak. Adapun dari campuran media tanam ini antara lain, yang pertama ini dosis atau campurannya 2 dari tanah, 1 dari sekam, bisa sekam mentah, sekam bakar, 1 dari pupuk kandang, satunya dari tanah humus atau pupuk kompos, satunya ini dari gedebok pisang. Nah, bisa tidak pakai gedebok pisang, tidak apa-apa sahabat, karena saya memanfaatkan gedebok pisang ini karena kebetulan ada dan saya tambahkan. Dan yang terpenting lagi dari gedebok pisang ini, nantinya kalau pas musim kemarau sekali kita siram mendapat menjadi pelembab tanah pada posisi lahan kita atau polybag atau pot yang kita campuri dengan menggunakan gedebok pisang. Karena apa? Gedebok pisang nanti kalau sudah hancur menjadi seperti tanah, dia akan dapat menyerap air lebih banyak, begitu manfaatnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengaplikasiannya kepada tanaman saya yang di sini sudah saya siapkan seperti awal tadi itu yang saya tanam di media galon bekas. Di sini saya memberi contoh satu sahabat ya, karena ini sudah sedekat lagi, sebentar lagi berbuka puasa. Saya hanya memberi sampel satu saja ya dari yang sudah saya tanam kemarinnya. Sini sudah saya siapkan sahabat. Nah ini galon bekas yang sudah harus dilubangi ya. Galon bekasnya ini saya lubangi 1, 2, 3, 4, 5 titik. Dan juga di bagian sini harus kita lubangi. Kenapa harus dilubangi? Karena untuk udara masuk ke pori-pori tanah, begitu sahabat. Ini sudah saya siapkan juga dari bibit terongnya seperti yang di sana. Sama ini terong ungu. Langsung saja kita masukkan, gampang sekali. Jadi ini sengaja kemarin ini baru saya aduk karena sudah saya diamkan kurang lebih selama 1 minggu ini sahabat, sehingga unsur panasnya sudah hilang, sudah terfermentasi dengan sendirinya. Tinggal melakukan pengadukan pemerataan saja dari semua unsur ini maksudnya. Oke, langsung saya masukkan. Sedikit ditekan, masukkan dari bibit terongnya. Nah, kelihatan seperti demikian. Tutup kembali, sedikit ditekan. Oke, seperti demikian, sangat mudah sekali bukan sahabat? Selanjutnya nanti akan saya isi ini ke semua media, baik itu pot maupun polybag yang akan saya tanami nanti. Yang sudah saya siapkan itu cabai rawit dan juga terong lalap, ada terong ungu, banyak juga sahabat. Dan nanti juga akan saya tanam di lahan terbuka apabila dari media pot dan polybag ini sudah tidak cukup. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ini sampai selesai sahabatnya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.